Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan topik verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Tribuners, seperti kita ketahui bersama bahwa 2 tahun lagi ya sebenarnya tahun 2024 itu akan diadakan pemilu, dan pemilu ini saya kira sangat menarik karena baru pertama kali kita melakukan pemilu secara serentak, yaitu pemilu legislatif dan juga pilpres ya. Pilpres dilakukan bersama. Kemudian ada persinggungan sedikit juga dengan pilkada di tahun yang sama ya, sehingga dikatakan pemilu serentak ya. Ini yang menarik, dan saat ini sudah memasuki tahap verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol. Untuk itu tentu menjadi tanggung jawab moral bagi kita semua, seluruh stakeholder termasuk media, untuk menginformasikan ke masyarakat, termasuk para tribuners terkait dengan tahapan ini ya. Dan kami sudah mengundang salah seorang anggota komisioner KPU Manado untuk menginformasikan akan hal ini. Dan seperti biasa tentu saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sebelumnya, kemudian kita bincang-bincang. Silakan. Terima kasih Bang Aswin. Saya Sahrul Setiawan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Manado. Ya. Tribuners, demikian perkenalan dari Bung Sahrul ya. Dan tentu saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung memanfaatkan ini dengan menanyakan beberapa hal ya terkait dengan tahapan ini. Bung Sahrul, ini tahapan kan sudah kemarin tentu tahapan administrasi ya, verifikasi administrasi, dan saat ini verifikasi faktual. Sebenarnya verifikasi faktual ini apa sebenarnya yang mau ditunjukkan ke masyarakat, ke publik, kira-kira apa? Ya. Jadi proses verifikasi faktual ini tindak lanjut dari verifikasi administrasi nih. Jadi kan mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi perbaikan, kan masyarakat, setiap anggota partai, setiap partai politik itu yang pasti harus punya keanggotaan di tiap kabupaten kota. Kalau dalam aturannya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maupun di peraturan KPU itu menyebutkan dia harus punya anggota minimal 1/1000 dari jumlah penduduk atau 1000 anggota. 1/1000. Jadi ada dua pilihan nih. Mau 1/1000 jumlah penduduk atau 1000. Kalau di daerah-daerah kayak Sulawesi Utara yang kecil-kecil lah, pasti ambilnya 1/1000. 1/1000 ya. Kalau daerah kayak Jawa itu kan besar kan, ada yang sampai 3 juta. Paling pilihnya ya 1000. Kalau 1/1000-nya kan jadi 3000 tuh. 3000. Jadi kalau kayak di tapi itu yang tentukan dari KPU setempat ya? Iya, kita tentukan jumlahnya 1/1000 itu, tapi berdasarkan hasil jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ya. Jadi Kemendagri turunkan, Manado itu ada 475.762 pemilih. Penduduk. Oh, penduduk. Jadi metodenya penduduk, bukan pemilih ya? Bukan pemilih. Penduduk. Jadi 475 itu kami bulatkan jadi 476. Ambil 1/1000-nya jadi 476. Jadi tiap anggota itu ada 476 yang harus jadi anggota. Prosesnya itu. Jadi mulainya ketika mereka mendaftar rata-rata kasihnya banyak nih. Jadi lama-kelamaan mulai sedikit demi sedikit berkurang. Jadi di verifikasi faktual itu yang nanti dilihat nanti ya, ke anggota ini ya. Ya. Jadi kan verifikasi administrasi ini sudah mengeluarkan 18 partai politik. 18 partai politik. Berapa yang daftar? Yang mendaftar 24. Dari 24. Bukan di Manado ya. Mendaftarnya di pusat. Pusat ya. Tapi yang lolos verifikasi administrasi ya. Kemarin KPU RI sudah mengumumkan 18, hanya 18 partai politik dari 24 ya. Dari 24 yang pertama mendaftar. 9 partai politik yang parliamentary threshold yang punya kursi, 9 lagi yang non parliamentary threshold. Yang verifikasi faktual ini apakah 18 ini atau tidak. Kalau ikut aturan sebenarnya awal ya, ketika Undang-Undang Nomor 7 ini disahkan, itu memang secara keseluruhan. Jadi tidak ada pemisahan mau parliamentary threshold mau non parliamentary threshold, semua difaktualkan. Tapi kemudian ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020. Jadi yang difaktualkan itu hanya non parliamentary threshold.
Artinya partai baru. Partai baru, partai yang lama sudah ada kursi, ya. Kan ada beberapa kayak Perindo, PSI, ya, tapi tidak lolos parliamentary threshold. Jadi tinggal ada 9 partai politik non parliamentary threshold yang akan kami faktualkan. Ya. Jadi tidak 18. Di verifikasi faktual ini sesungguhnya apa-apa yang nanti akan dicek lagi? Kan kemarin di administrasi sudah dicek mungkin keanggotaan ini. Jadi yang kami akan faktualkan ini jadi bertingkat kan, dari KPU RI juga lakukan faktual, KPU provinsi faktual, kami juga melakukan faktual. Tugas ini sebenarnya tugas KPU RI, kami hanya mendapat mandat ya. Jadi, karena tidak mungkin KPU kan mau datang ke kabupaten kota gitu. Jadi kita dapat mandat. Di tingkatan RI sama provinsi itu faktualnya adalah terkait dengan kepengurusan. Baru kemudian terkait dengan keterwakilan 30% perempuan. Kemudian domisili kantor. Keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan atau di kepengurusan. Kepengurusan. Itu pun dibedah lagi. Kalau di tingkatan pusat itu wajib. Bahasa peraturannya tetap wajib ini 30% perempuan. Kalau di tingkatan provinsi sama kabupaten kota hanya keterwakilan, memperhatikan keterwakilan. Ada saran ya, semacam saran ya. Memperhatikan keterwakilan 30%. Tapi kalau tingkatan pusat wajib 30%. Kalau tidak 30% keterwakilan perempuan ya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat ya. Ini menarik ya. Saya bertanya mundur ke belakang ya. Ini verifikasi administrasi. Sebenarnya Bung Sahrul, yang lebih rumit itu apa kalau Bung Sahrul lihat? Apakah verifikasi faktual atau verifikasi administrasi? Sama-sama rumit sih. Sama-sama rumit ya. Kita KPU ya enjoy aja. Karena hanya memeriksa ya tugasnya, istilahnya. Tapi lumayan apa ya? Kita waktu verifikasi administrasi itu rata-rata pasukan tidur di kantor semua. Kerjanya 1/24 jam. Verifikasi administrasi kemarin apa-apa yang diperiksa? Yang kami periksa terkait banyak hal sih, mulai mencocokkan data KTP, KTA-nya, kemudian apakah yang bersangkutan jadi anggota sudah 17 tahun atau mungkin sudah menikah. Kalau belum 17 tahun sama belum menikah tidak bisa. Kalau dia belum 17 tahun tapi sudah menikah? Bisa. Bisa. Kemudian yang terkait pekerjaan, kalau dia TNI, Polri, PNS, ASN, penyelenggara pemilu, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang, itu kami TMS-kan juga. Ada juga yang ganda-ganda. Iya. Bagaimana dari KPU mengecek bahwa ini ganda, mengetahuinya gimana? Enaknya kita pakai sistem sekarang. Jadi kalau dulu kerjanya kan hard copy, jadi kertas bertumpuk-tumpuk nih. Kemudian lihat ini, pusing gitu. Jadi buka satu persatu ini cocok Kalau sekarang enaknya KPU RI sudah punya aplikasi namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi semua partai politik mau uploadnya lewat situ. Kita kerjanya di kabupaten kota tinggal lihat di komputer laptop masing-masing, jadi dibagi. Jadi enak tinggal itu. Kemudian sistem membaca. Enaknya kalau pakai sistem yang kayak begitu diketahui. Sistem membacanya kan NIK. Kalau nama kadang bisa sama, tanggal lahir kadang bisa sama. Tapi NIK satu orang satu. Misalnya Sahrul atau Aswin bisa ada 3-4 nama, bisa. Alamat mungkin mirip-mirip juga. Mirip. Tapi NIK, kalau NIK-nya bisa untuk dua orang, NIK hanya satu. Jadi langsung dilihat di NIK-nya nih. Langsung timbul ketika kami buka partai A, kalau ganda eksana langsung tertulis di situ. Yang bersangkutan ganda dengan partai B, partai C. Di SIPOL itu langsung ketahuan ya. Langsung terbaca sendiri. Kemudian bagaimana itu kalau ada dua atau dia ada muncul di namanya ada di 2 parpol atau 3 parpol. Gimana untuk ini verifikasi? Kalau aturan memang itu menjelaskan ya harus satu orang harus terdaftar di satu partai politik, tidak boleh 2 atau 3. Prosesnya itu teman-teman partai politik harus mempertanggungjawabkan dengan mengupload surat pernyataan dari yang bersangkutan. Jadi ketika KPU bilang, ini ada di 2 parpol ini. 2 parpol. Jadi kan nanti dari partai itu yang meminta ini ya. Langsung ke yang bersangkutan, minta tanda tangan bersangkutan surat pernyataan, baru kemudian diupload di SIPOL. Tapi kalau seandainya ada 2 juga yang mengupload, nah itu juga. Kan kami temui juga. Ada 2 dia tanda tangan. Ada, Pak? Enggak.
Gitu. Soal yang bersangkutan tanda tangan atau tidak kan kami tidak tahu. Betul, betul. Gitu. Yang tahu kan partai politik. Betul. Karena kami tidak menjaga, jadi harus tanda tangan tidak yang bersangkutan. Jadi ada juga kami dapati dia surat pernyataan ketika cek ganda eksternal, wah dua-dua ini ada surat pernyataan ini. Jadi kan orang nggak mungkin kasih TMS yang satu memenuhi syarat, yang satu tidak memenuhi Nah, syarat. itu gimana Jadi caranya? proses ketiga kami undang, jadi lewat Undang yang bersangkutan. undang yang bersangkutan, tapi lewat LO partai. Jadi tolong dihadirkan, nanti orang akan tanya. Yang bersangkutan ini sebenarnya anggota partai politik di A atau B, Iya, begitu. iya. Sampai begitu ya, Iya, sampai harus begitu. Ya. Kalau tidak agak sulit itu. Jadi Ini- harus memastikan yang bersangkutan. Ini menarik ya. Jadi intinya dari KPU mau memastikan bahwa anggota partai ini memang betul-betul hanya di satu partai ya, Iya. dan memang betul-betul real Real. ya. Dan itu salah satu kemarin ya, yang salah satu yang syarat administrasi kemarin ya, syarat administrasi. Kan dia mungkin kalau tidak salah juga dia harus dia ada sampling kan, misalnya ini penyebaran, di Papua. gimana penyebarannya? Oh, penyebarannya itu Iya. memang harus jadi jelas terkait dengan kepengurusan. Itu terkait kepengurusan Kepengurusan, penyebarannya. iya. Kalau Oh di itu tingkatan- sudah faktual itu? Iya, Faktual, belum ya? faktual. Ya, Masih pendaftaran sejak awal Sejak sudah awal. harus bilang dia kepengurusannya harus tersebar di 100% provinsi. Provinsi. Jadi kalau ada yang provinsi yang tidak memenuhi terkait penemuan itu tidak bisa kepengurusan keanggotaan ya tadi. Baru kemudian di tingkatan provinsi 75%. 75%, ya. 75%. Kalau tingkatan kota itu hitungannya kecamatan 50%. Jadi harus tersebar minimal 50% di tingkat kecamatan. Kecamatan Kalau ya. kayak Manado ada 11, jadi harus 6. Ada 6 Harus ya. tersebar di 6 kecamatan. 6 kecamatan. Minimal Itu minimal ya. penyebarannya. Syarat-syarat ini yang harus dipenuhi oleh Dipenuhi. parpol di Parpol. tahapan ini ya. Tahapan sebelumnya sudah Tahapan sih. sebelum sudah. Jadi sejak pendaftaran sudah dimasukkan itu. Verifikasi administrasi juga sudah. Jadi yang proses-proses itu sudah bersih. Sudah selesai itu ya. Ah. Jadi artinya 18 parpol ini pastinya karena dia sudah lolos verifikasi administrasi, berarti dia sudah, yang kita bincangkan tadi sudah lolos semua mereka. Sudah. Terkait ganda juga sudah kami Ganda sudah selesaikan semua. itu dia. Sudah diselesaikan. Yang akan diselesaikan di faktual atau yang sedang diperiksa di faktual ini apa? Yang pertama terkait dengan kepengurusan. Jadi orang cek dulu kepengurusan yang diupload ini betulnya tidak DP orang memastikan ketua sekretaris bendahara. Baru kemudian keterwakilan perempuan karena memperhatikan tetap kami cek juga. Cek juga. Memenuhi tidak keterwakilan 30% perempuan sama kantor. Kantor ini dicek lagi karena di aturan itu menyebutkan kantor itu harus digunakan sampai dengan tahapan pemilu berakhir. Jadi Entah dia sewa atau bagaimana, Iya, tapi entah dia sewa yang pasti. kalau dia sewa berarti saya tunjuk DP kontrak, Pak, sewa sampai menyewa, pinjam pakai, jadi tetap harus diupload sampai kali. pemilu ini berakhir ya. Sampai pemilu berakhir di 2025 berarti. Dan dia harus di ibu kota kabupaten, provinsi atau ada aturan itu tidak? Iya, jadi harus masing-masing tiap di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau kayak Manado tergantung kalau mau ambil ibu kota, kalau Manado wenang kali ya. Iya. Tengah. Enggak sih, kalau orang yang penting Manado terserah, yang penting Terserah dia di mana? masih Di wilayah Manado wilayah kan, Manado. di wilayah Manado. Kecuali mungkin kalau dia provinsi, ibu kota kan ibu Manado kota. kan. Kalau Manado nggak mungkin mencari di 11 kecamatan ini, Nggak 11 juga. itu kan. Tapi gini, Bung Sahrul, ini di 11 kecamatan ini kan yang pasti 18 partai politik ini sudah diperiksa, sudah ini kepengurusan juga sedang teliti. Tapi hal-hal apa yang dilihat di hal-hal lain yang dilihat di 18 partai politik ini? ya. Jadi di 18 kan sebenarnya yang kami faktualkan ini tinggal 9 Sembilan, oke, partai iya. politik yang akan terang faktualkan. Jadi 9 partai politik ini terkait kepengurusan sudah kami cek. Kayaknya kalau kayak kepengurusan tidak agak-agak sulit lah kan, kepengurusan keterwakilan perempuan, soal kantor tetap biasanya Itu sampai di kelurahan masih ada lingkungan atau tidak? ya langsung di kantor yang Bukan. kantor Kepengurusan dia cuma sampai di mana yang Kecamatan. di kecamatan. Kecamatan. Kelurahan 50%. belum ya? Iya, Belum, kelurahan. nah. enggak. Jadi hanya 50%, jadi 6 kecamatan yang masuk di proses itu. Yang agak ribet itu di keanggotaan.
Jadi kan minimal 476. Kalau dulu 2017 dia sampelnya ambil sekitaran 10%. Jadi kalau 476 47 lah atau 48. Lebih sederhana. Lebih sedikit Lebih yang sedikit. akan difaktualkan. Kalau di 2024 ini proses sampelnya sudah berbeda. Jadi metodenya Christie Morgan yang dipakai. DP tingkat keakuratan lebih tinggi lagi dibuat karena KPU RI yang baru lebih menitik beratkan ya kalau pengen meningkatkan kualitas ya harus ditambah dong. Ya. Ya, biar tahu-tahu betul lah ini anggota tidak jadi tingkat keakuratan bahwa betul mereka punya anggota minimal 476 ya turun. Jadi ada 214 tiap partai politik yang harus kami faktualkan. Ya. Yang bahaya kalau seandainya partai politik hasil verifikasi administrasinya yang tersisa tinggal 500, 505. Ya, karena kan kalau dia kan TMS minimalnya ya. iya tidak boleh kurang dari 476 nih. Jadi ketika kami faktualkan 214 ya harus terpenuhi minimal kalau mau potong 500 ya tinggal berapa lah yang iya gitu. Kalau artinya harusnya lebih bagus dia kan ada 2 kali lipat atau 1000 iya. lebih Kalau ini ya. Kalau sudah lebih aman. Lebih aman. Kalau sudah 600 700 aman lah pasti. Aman itu. Tapi kalau bahkan kalau seandainya TMS semua 214 aman juga tetap 476 kan kalau sudah 1000. Iya. Betul. Tapi kalau 500 ini agak sulit itu. Agak ini ya, agak beresiko ya. Agak beresiko. Tapi mudah-mudahan kami percaya sih teman-teman partai politik keanggotanya ini memang keanggotanya yang memang betul lah. Betul, ya. Tapi kan faktual ini mencari tahu kebenaran. Ya. Kami mencatat. Ini menarik kan, tapi saya yakin juga teman-teman KPU kan tidak sendiri, pasti memakai mungkin ASN atau tenaga-tenaga teknis di sana karena ini rumit juga kan. Ini ada 9 partai, kemudian cari ini dengan waktu yang sesuai tahapan. Gimana suka duganya mungkin? Untuk faktual ini memang karena jumlah sampelnya Di semua tahapan gimana? Dia punya suka duka ada ini. Yang sekarang ini. Ya. Kalau yang faktual Mungkin ini memang kalau kerja kan kalau PNS 8 jam kalau apa kan 8 jam. Nah, ini mungkin bisa molor, ini bisa sampai pagi di kantor atau gimana? KPU sekarang semboyannya integritas 24 jam. Integritas. Jadi kita kerjanya 24 jam. 24 jam. Kayak Fermin kemarin kerjanya 24 jam. Ini juga mau faktual ya sudah kita kerjanya kalau dalam tahapan ini tidak ada hari libur, tidak ada waktu yang memang kosong. Jadi memang 1 kali 24 jam harus siap. Kalau udah tugas ya turun kerja kemarin kayak. Ya, itu ada tenaga teknis atau relawan yang dipakai di ini. Untuk faktual selama verifikasi ini tidak. Sebenarnya sih dibutuhkan juga. Kalau kayak KPU Manado kan tenaga kita yang ada di kantor mulai dari ketua, komisioner, PNS sampai tingkatan bawah yang PPNPM, sopir dan keamanan itu hanya 24 orang. Jumlah kita hanya 24 orang. Dan harus dimaksimalkan hampir semua harus kerja nih. Di faktual harus turun semua. Mau ketua apa sama tetap turun itu di rumah. Lihat medan pokoknya kalau ada yang pegunungan ya tetap harus orang ya sudah menyiapkan di hal seperti itu. Padahal berharap sebenarnya apa hal-hal yang menarik ketika turun begitu ke masyarakat. Ini kan kayak mau calon ini, mau calon mana? Ini boleh KPU tetap pilih ini dia kan. Karena sudah turun rumah. Kan dulu-dulu banyak yang begitu. KPU berhenti dari KPU mau calon jadi. Kan ya turun-turun ini. Ya karena memang tugas menyelesaikan semua kan. Jadi memastikan semua yang hasil keanggotaannya dia benar atau tidak ya kami harus tetap jalankan ini. Dan rata-rata kalau turun ini yang agak sulit di Manado, 24 orang SDM ada di kantor itu hampir setengah itu bukan warga Kota Manado. Maksudnya? Bukan, jadi ada PNS kan, dia PNS-nya dia orang Minahasa ditempatkan di Manado. Ada orang Mitra ditempatkan di Manado gitu. Jadi rata-rata bukan orang Manado. Iya. Artinya bukan tercatat penduduk di sini, cuma karena dia bekerja di sini kan. Jadi susahnya ketika faktual ini kan mau naik turun rumah. Kita dapat nama-nama yang dari KPU RI. Saya saja yang besar di Manado tinggal di Tikala, kalau minta verifikasi ke Malalayang, kita pasti bingung di alamat. Oh iya, pasti. Akan bingung ini kelurahan mana, sedangkan kelurahan saja disebut kelurahan sini. Pasti bingung. Pasti bingung di mana. Oh gitu dong. Apalagi mau cari DP rumah di mana untuk orang itu akan lebih sulit begitu. Ini lingkungan berapa, udah akan berapa lagi teman-teman yang di luar Minahasa. Iya. Makanya kita mau backupnya pokoknya mana yang orang-orang mana ada dulu.
tinggal di mana? Tikala. Oh, ambil Tikala. Tinggal mana? Paldu, tinggal Mapanget begitu. Nanti bantunya bikin tim kan, satu orang yang dari luar, sama-sama kerja. Ini kekhususan sih di situ sih kita. Karena memang menguasai lingkungan ini, makanya kemarin kami undang pemerintah, undang Polsek, bilang kalau saya ada orang buntu tolong bantu Akang. Biasanya kepala lingkungan ini paling tahu dari saya atau orang mau tanya, Pak ini nama ini tinggal di mana? Pala ujung tombak, karena kan dia sedikit dia tahu, pasti dia tahu. Iya, itu nah. Makanya kemarin kami rencananya pingin merekrut yang bagian-bagian lingkungan juga, tapi memang tidak memungkinkan untuk dilakukan itu. Jadi ya tingkat kesulitan ada juga karena ini kan ibu kota, bagaimanapun Manado ibu kota provinsi dan banyak perkantoran swasta, sehingga mungkin banyak yang misalnya saya KTP Mitra, KTP Minsel, tapi ada tinggal di Manado. Kemudian ketika itu gimana itu dia ini kalau dia tetap di ada teman-teman PNS juga yang orang Minahasa pulang balik Minahasa. Ada juga yang karena memang tidak ada pembiayaan terkait hal itu. Jadi ada juga yang harus memilih ya. Kalau cuma dekat-dekat paling pulang balik. Kalau agak jauh kalau dia tinggal. Tapi bagian-bagian Bolmon sih tidak ada. Ada yang staf PPNPM dari Sangya dipindahkan ke Manado. Terpaksa harus ya kos lah. Betul. Pilihannya di situ. Ini menarik ya, di tingkat KPU juga tentu istilahnya ini lagi berpacu dan mungkin yang lebih deg-degan ini sebenarnya partai, harusnya partai karena partai istilahnya yang 9 ini hidup mati ini. Iya tuh. Hidup 9 so aman. 9 so aman kan senak perlu faktual. Senak perlu faktual atau kalau yang 9 nasibnya ada di tangan KPU. Ada di tangan KPU. Gimana kan gini, dikatakan bahwa ini ada sistem yang harus dilalui oleh partai dan tadi sudah dikatakan dan artinya benar dikatakan bahwa ada faktual, ada ini. Tapi gimana untuk memastikan bahwa partai ini kan kasihan gimana kalau ini partai ini misalnya dia kerja capek-capek karena ini udah bikin partai ini juga tidak mudah. Mereka kemudian ada misalnya ada pasti dan seperti dikatakan tadi misalnya dari 500 kemudian TMS berapa akhirnya ini kan. Nah, ini tentu tidak diinginkan kan, tidak diinginkan. Tapi kan bisa juga kan bisa ini. Tapi gimana dari teman-teman KPU memastikan bahwa ini komunikasi, mungkin boleh dijelaskan ke Tribuners, komunikasi ketika ini loh rawan, misalnya dikatakan tadi ini 500 jadi boleh ditingkatkan. Mereka boleh tambah enggak? Proses penambahan sudah di verifikasi administrasi sih. Jadi masuk ke verifikasi administrasi perbaikan kan banyak itu yang dipotong. Jadi ada beberapa yang memenuhi syaratnya hanya 82, di-uploadnya 1.300. Jadi langsung tambah sekaligus banyak-banyak. Untuk sudah di proses kemarin sudah itu penambahan anggota sudah dilakukan karena difaktualkan ini, jadi yang sisa-sisa di Verpin ini akan kami yang ada tidak yang menarik maksudnya misalnya dari 9 partai dari 18 kemudian yang 9 yang diverifikasi ini yang lo bilang senti-senti di Manado. Yang senti-senti ada juga. Ada senti istilahnya aduh ini nyaris. Yang lebih tidak menarik itu ketika habis faktual ternyata kurang 2 anggota. Itu kan ada juga yang memang senti-senti yang mendekati ke titik kemungkinan tidak memenuhi syarat minimalnya ada juga. Ada juga yang memang sudah safety, sudah 1000-an. Itu biasanya jatah kurang artinya TMS itu dia karena faktor apa? Misalnya dia meninggal tuh apa bisa jadi tuh? Anggota, itu kan meninggal atau lokasinya di situ atau dia ganda atau apa? Biasanya apa? Kalau dia meninggal dunia kemungkinan terjadi. Kalau ukurannya meninggal dunia itu kami lihat yang bersangkutan ini meninggal ketika saat pendaftaran. Jadi ukurannya di pendaftaran. Tetap dihitung walaupun dia meninggal. Kalau dia meninggalnya di saat sesudah pendaftaran, di saat pendaftaran itu ke atas, kami mengakui. Kalau dia di bawahnya sebelum pendaftaran itu posisinya TMS. Kita juga cek ke masyarakat. Ini kan kita juga lagi rame nih, ada tanggapan masyarakat, jadi banyak masyarakat itu difaktualkan itu Kang? Iya difaktualkan. Jadi kami naik turun rumah mempertanyakan, Bu, Bapak betul terdaftar sebagai anggota partai politik ini? Kalau dia tidak
menyatakan, oh enggak, kita tidak pernah terdaftar anggota partai politik ini, tidak pernah membuat surat pernyataan segala macam, tolong kasih ya, tolong ditandatangani surat pernyataan biar jadi alat bukti buat KPU Manado untuk men-TMS-kan. Kalau dorangnya isi surat pernyataan udah bahaya Pak orang. Betul, Partai betul. bilang mau karang-karang Karang-karang, iya. semain-main potong-potong. Jadi tong harus minta surat pernyataan tanda tangan. Itu langsung kami TMS-kan di faktor-faktor begitu. Jadi masih kemungkinan berkurang tetap ada. Ini laporan masyarakat ke kami ini sudah lumayan banyak. Kami kan buka, jadi ada kayak aplikasi mau ngecek. Nanti Bang Aswin kalau mau ngecek bisa juga. Oh, Jadi ini cuma ada isi nik di info pemilu itu, tinggal isi nik. Habis isi nik itu di aplikasi ini ya ke KPU, yang di KPU. Iya, jadi info pemilu namanya. Oh, di info situs pemilu. aja, di situs, buka di situs, di website bisa. Cek info pemilu, data partai politik. Jadi tinggal cek isi nik, langsung di search, langsung keluar terdaftar di anggota partai ini. Masih bisa lakukan. Jadi ada beberapa juga kemarin teman-teman calon panwascam. Ini kan sementara perekrutan pengawas kecamatan. Dapat di partai. Iya, dapatnya PCR, anggota partai politik ini. Padahal kan memang dilarang ini. Iya. Bikin laporan lah ke KPU Manado, merasa namanya dicatut dan segala macam. Sering itu. Ada juga sampai marah-marah ini. Kenapa nama saya ini ada di kantor politik? Ini orang yang bingung mau jawab, Pak. Orang nggak kasih masuk namanya anggota partai politik yang kasih masuk, orang verifikasi. Jangan marah Pak orang kasihan. Kalau marah-marah Pak di partai itu. Ini kan KPU justru memudahkan teman-teman ya. Jangan sampai kata dicatat. Artinya ada juga yang mungkin dicatut atau salah tulis atau tidak tahu gimana ya teman-teman selama ini sudah sih laporan, ketika laporan masyarakat tetap itu tolong undang. Ketika dibikin laporan masyarakat duduk klarifikasi dulu. Kami undang yang dari partai politik, LO-nya ini ada yang bilang dicatat namanya, diselesaikan saja. Apalagi yang tadi bilang belum calon, mungkin sebelum calon memang dia di situ. Dia bukan ketika dia calon Bawaslu, dia bilang ada kita kenapa partai. Karena dapat tahu langsung bilang oh kita bukan gitu. Karena ada bukti. Iya. Nah ini cuma bergurau, tapi itu dinamika ya, dinamika di pemilu bahwa ada banyak orang kita kan dengan banyak kepentingan. Tentu ada orang yang diharuskan netral oleh aturan seperti penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu ya. Jadi untuk menjadi calon pada bilang tadi, menjadi calon bagaimana serta-serta isi ini dia kan. Namanya teman-teman Bawaslu menyurat. Jadi ini semua daftar nama calon tolong dicek di Sipol. Cek lagi, wah terdaftar ini. Ada beberapa orang namanya yang terdaftar, itu langsung datang ke KPU Manado, langsung rame-rame, Pak kita dicatat ini namanya Pak. Kami langsung buat laporannya secara bersama. Bilang tapi nanti terangkan klarifikasi ya, kami akan undang partai politik dan klarifikasi bersama. Betul tidak? Artinya supaya tidak sepihak juga kan? Tidak boleh sepihak. Supaya kaget orang partai bilang, tuh hari kan ada bilang ini nanti ini nanti karena semua kepentingan bacalon. Tapi saya kira ini hal-hal yang menarik ya, Bung Sahrul di ini bahwa ada masyarakat, ada banyak dinamika ya, karena memang 9 partai juga ini mau cari dengan penduduk Manado yang hanya 475 nggak mudah juga untuk cari-cari 400 lebih kan, karena dari 400.000 lebih ini kan ada yang PNS. Ada yang TNI yang tidak bisa berpolitik secara aktif. Orang hanya bisa gunakan hak pilih, tapi tidak bisa berpolitik. Sehingga, dan banyak juga orang kan yang istilahnya netral, yang memang kan biasanya parpol ini mau cari itu orang-orang yang boleh dikata mungkin aktivis, aktif dalam kegiatan. Kalau nyana kan bingung juga orang mau ini. Justru itu yang orang-orang yang agresif ini, yang aktif, yang itu paling banyak tak isi di berapa nama, karena itu yang dorang kenal. Contoh mungkin saya, misalnya kita ketua partai, aduh mesti sampai jumlah begini, oh ini kita kenal, dia bisa aja kan nanti telepon atau apa. Ya, nggak tahu mungkin ada kepentingan ya, ada kepentingan misalnya calon Bawaslu atau KPU. Bung Sahrul, ini kita sudah di 30-an menit lebih. Saya ingin di terakhir ini tadi ada tidak apa yang menjadi ada semacam kesan atau hal-hal yang menarik atau bahkan hal yang membuat Bung Sahrul hampir ini ada berbahaya akhirnya selama menjadi penyelenggara pemilu KPU Manado. Jadi penyelenggara pemilu kesannya banyak baik sih sebenarnya.
Kita secara pribadi memang sejak awal suka mengawal proses demokrasi. Jadi sebelum jadi penyelenggara itu pemantau pemilu dulu, ikut lama sejak 2010. Jadi di setiap periode KPU ini selalu bertransformasi lebih baik lagi, termasuk sekarang ini. Sekarang Ya, jadi kayak sampel itu dulunya cuma 10%, sekarang ditambah. Jadi proses kualitasnya ditambah lebih baik lagi. Cuma kadang memang menjadi penyelenggara pemilu itu memang harus berintegritas betul-betul, Pak. banyak godaan ya. Godaannya banyak. Karena kepentingannya kepentingan sesaat yang dilakukan semua. Yang dilakukan proses. Saya mengawal ikut-ikut proses itu, saya mengikuti. Dan Manado kan salah satu yang rawan. Iya. Sebenarnya karena ada berapa kali kasus kan. Iya, kasus. Ya. Makanya lihat ketika periode sebelumnya kan 2014 itu 2015, Pilkada 2015 itu kan paling ramai Manado. Paling ramai. Iya, sampai harus ditunda di 2016. Dan saya dengar-dengar kalau daerah dianggap rawan, dianggap rame, maka itu selalu jadi sampling. Iya. Makanya jadi mesti awas memang. Setelah terpilih di 2018 itu yang jadi patokan saya. Saya berharap di proses-proses ketika saya menjabat semua prosesnya baik-baik saja. Kalau seandainya ada orang bikin laporan A, laporan B tidak senang dengan hasil orang, ya itu biasa saja. Orang yang kalah dan tidak senang itu ya. Kadang juga orang mencari kesalahan. Kalau punya kalah ya sudah di proses itu. Yang penting proses yang kami lakukan betul-betul baik gitu. Makanya 2019 pemilu ya aman lancar, walaupun ada laporan-laporan tapi terselesaikan secara keseluruhan. 2020 pilkada adem ayem juga, tidak seperti 2015 yang betul. Kantor sampai harus itu kan segel ya. Sampai pindah mapangin kan dulu itu. 2015 tidak separah itulah. Ya karena memang penting atau menjaga integritas. Jadi kadang kalau ada orang telepon mau bikin A, bikin B, kadang ya orang melayani tapi pun memberikan sikap juga bahwa untuk melakukan seperti ini. Tawaran-tawaran yang masuk ya banyak juga sih sebenarnya. Cuma tergantung tiap godaan ya, tawaran. Selama ini ini. Apalagi pada proses ketika sudah pungut hitung, mau rekapitulasi itu kan detik-detik terakhir mau ditentukan siapa yang calon terpilih. Itu biasa godaan datang dari mana? Dari pemerintah, dari parpol atau dari oknum? Kayaknya semua deh. Semua luar biasa ini dia ya. Apalagi yang kalah itu. Apalagi yang kalah ya. Yang sudah tahu-tahu kalah. Mereka kan kalah kok minta saya menang tuh. Iya, itu yang bahaya-bahaya. Makanya ya tergantung tiap orang atau masing-masing. Betul. Saya cuma pengen menyelesaikan jabatan dengan kalau di agama husnul khotimah, dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya ya, supaya ini juga ya. Iya, menjaga masih muda, masa depan kita masih panjang. Kalau dan sudah paling penting sebenarnya kan nama baik ya. Iya. Kalau sudah dicap jelek sekarang masih muda, berikut mau bertarung, boleh deh orang mau gini tuh. Godaan ini tapi ini menarik ya, Tribuners, bahwa tentu saya kira ini memang mengejutkan, tapi mungkin tidak juga karena gini, di kelas KPU RI banyak juga loh yang tertangkap, yang artinya ini hal yang sudah menjadi rahasia umum. Justru itu saya kira ketika Bung Syahrul lebih terbuka lebih plong bahwa itu realitas yang ada. Realitas bahwa di posisi sebagai penyelenggara pemilu memang tidak mudah. Memang ada godaan-godaan, dan luar biasa kalau sampai sekarang tidak tergoda, karena kalau dulu-dulu kan luar biasa lah dengan ini kan. Godaan itu apa? Uang, perempuan, atau semua hal digoda kita. Paling siksa saja tolak apa ini dia? Saya mencoba menjaga. Kita beruntungnya ketika masuk penyelenggara pertama sudah menikah, punya anak. Yang mencoba menjaga. Kalau sebelum menikah, bahaya perempuan ini. Perempuan. Baru kemudian dari sisi gaji kami cukup safety lah untuk tingkat kabupaten kota. Komisioner itu gajinya cukup safety lah untuk harusnya tidak tergoda. Iya, lebih dari cukup. Kalau mau ikut. Tapi kan gaji bukan parameter. Ada yang KPU RI gaji lebih tinggi pasti dengan Bung Syahrul. Tapi di kelas KPU RI gajinya sebenarnya paling kecil loh. Oh begitu. Kalau mau lihat antara semua komisi, jadi kan komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi, Komnas HAM, yang komisi-komisi ya, lembaga-lembaga dalam tingkatan komisi. Komisi pemilihan umum itu tuh gajinya paling kecil. Kalau yang lain kan sudah ratusan juta. Kalau di KPU RI itu 40-an juta kalau nggak salah.
RI, potong ya. pajak bisa 34, tinggal di Jakarta dengan uang 34 juta ngapain? Iya. Tapi kan seperti dikatakan tadi bahwa ini kan soal integritas, Iya, karena ini mengawal ini ya. Itu berapapun gajinya saya kira bukan soal perdebatan. Kan ini pilihan dari Bung Syahrul dan teman-teman menjadi komisioner KPU dan bertanggung jawab tentu kepada masyarakat dan Tuhan. Kalau orang beragama kan masing-masing ini yang ini. Jadi saya kira pilihan, dan Bung Syahrul kan paling tidak sampai hari ini sudah membuktikan. Sudah membuktikan kan tetap yang itu di atas sana lebih tinggi tuh gaji itu ternyata boleh. Jadi ini kalau lihat itu bukan soal gaji juga, tapi soal rasa bersyukur sih. Saya mensyukuri ini kan ya, mensyukuri dan integritas saya kira ya. Kira integritas dan mudah-mudahan sampai selesai. Selesai kapan ini Bung Syahrul? Kita akhir masa jabatan 26 Juni 2022 dan 23. Kalau ini masih satu kali ya mudah-mudahan kedua lagi itu kali ini itu. ya. Bung Syahrul ini saya kira menarik ini. Bung Syahrul coba terbuka banyak hal dan kita sudah bincang-bincang terkait dengan tahapan pemilu. Yang lain tentu kita tidak bisa detail lagi karena sudah selesai verifikasi. Dan waktu juga tentu yang membatasi akan bincang-bincang ini. Bung Syahrul. Jadi saya kira sebelum tutup seperti biasa saya akan meminta ada closing statement dari Bung Syahrul, mungkin pencerahan terkait dengan verifikasi faktual atau pesan-pesan atau hal lain. Silakan. Terkait dengan proses verifikasi faktual, kita kan sudah akan mulai turun nih, yang lebih ke teman-teman masyarakat. Kalau seandainya merasa dicatut namanya, jadi nanti kalau mau cek di info pemiluan segala macam, silakan cek nicknya tercatut namanya di partai politik apa ya, silakan melapor kepada KPU. Kami juga nanti akan naik turun rumah ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak dianggap orang ini kami datang untuk memverifikasi saja, tidak dalam hal yang lain-lain. Mantan dikira antar sumbangan dan segala macam ya. Mudah-mudahan kami bisa diterima dengan baik dalam proses verifikasi faktual. Teman-teman kami juga yang verifikator lain diterima untuk seluruh lapisan masyarakat, biar juga semua peserta pemilu nantinya yang akan ditetapkan adalah memang betul-betul peserta pemilu yang sudah siap menjalankan demokrasi di tahun 2024. Mungkin itu. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan topik verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Dan tentunya saya Asil Lubintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Syahrul HS selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Manado. Sekali lagi terima kasih Bung Syahrul. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.